Akhirnya sekarang kita yang muncak. Ya, karena kemarin tanggal 17 kita nggak bisa kemana-mana dan tidak bisa melakukan perayaan Indonesia yang ke-75. Hari ini kita nyusul ke Gunung Catur, Puncak Mangu, I'm coming. Skuy! Oh ya, nanti kan kita juga naik ke Gunung Catur itu via jalur Petang. Jadi otomatis juga kita akan lewat jalur Sangeh, di mana di sini ada satu warung makan yang ikonik, yaitu namanya Man Bledor. Di sini sate babi sama nasi ubinya, wah, dijamin maknyus. Harganya juga pas ya untuk kita, jadi nggak kemahalan. Jadi istilah kasarnya kalau kalian masuk dengan kantong yang minimalis bisa keluar dengan perut yang maksimal. Ngerti kan maksudnya? Dari rokok mbak? Rokok apa? Pria 12. Pria 12? Yang eceran nggak ada? Nggak ada. Dawang kecilnya? Nggak ada. 21.300. Siap. Oh ya, ini ada satu tempat lagi yang recommended buat kalian kunjungi sebelum berangkat ke kaki Gunung Catur, yaitu Plaga. Jadi di sini ada jembatan terpanjang yang ada di Bali, yaitu Jembatan Bangkung. Kalau dari sini mending gas motor kalian di slow-in, lihat view kiri dan kanan, siapa tahu bisa merefresh otak-otak penat kalian selama di kota. Kalau udah puas, kalian bisa balik lagi menuju ke kaki Gunung Catur. Let's go! Akhirnya sampai juga di kaki Gunung Catur itu sekitar jam 5 sore. Dari rencana awal jam 2 atau jam 3 kita harusnya sudah mulai naik. Ya, sekarang mau gimana lagi? Sep. Nah, perlu diketahui juga kita starting point-nya itu di ketinggian 1200 mdpl ya. Jadi ya perlu setengah dari total ketinggian gunungnya itu lagi untuk sampai puncak. Nyate. Yeh, ada pencuri. Makan pak. Buka bentar ya, maaf. Ya lewat. Sorry. Swastiastu pak. Swastiastu pak. Gimana perasaan anda setelah melihat orang-orang berbaju putih itu naik? Hebat dia. Dan saya noob. Jika anda minumlah air. Kok cuma iya? Jadi dari starting point tadi jalanannya ya setapak-setapak kayak gini aja, nggak terlalu susah juga. Jadi landai sampai ke pos 4 ya, sampai di pos 4 itu jalannya kayak gini terus. Nah dari pos 4 baru tuh diajar terus sama tanjakan-tanjakan sampai ke puncak. Mau mana ada selama ini. Ya mau gak diusir aku pak. Ada yang tepang kok tadinya. Di atas. Nah, tepang. Saya masih ada di sini man. Ini kan ada seperti Hijau gitu. mana?
Ya itu iya. Nah, yang diginin. Nah, sampai di pos 1 ini kira-kira kemarin jam 6 sore. Jadi dari titik ke titiknya itu paling jauh itu dari starting point sampai ke pos 1. Itu butuh waktu kira-kira ya 1 jam santai lah. Sepatu baru, Pak. Sepatunya baru, Pak. Wes, pamer tas. Coba jelaskan harga outfit dulu. Murah. $2.100 lah. 1.500. 1.000 ke 800. Ketinggalan 290 di 2. Ngepreng. Oh, Oh, tempat sampah 150 meter lagi kok. ntar ya. Lagi 150 meter baru tak buang. Kasih, Pak. Oh ya, jadi kemarin itu 2 hari sebelum kita melakukan pendakian di sini, saya sempat melihat satu postingan foto di Instagram yang menunjukkan bahwa kondisi di puncak gunung ini benar-benar penuh dengan serakan sampah ya. Jadi buat kalian yang ingin mendaki, tolonglah dipersiapkan satu plastik sampah untuk membungkus dan membawa kembali sampah-sampah yang kalian hasilkan selama pendakian di sini. Tapi jika kalian memang lupa, kalian bisa membawanya di tempat sampah yang sudah disediakan di jalur pendakian ini ataupun di puncak. Jadi di puncak di Gunung Catur ini udah ada 2 tempat sampah yang ya ukurannya cukup besar. Asep survival. Oi. 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 Sampai di pos 2 jam 7 kurang dan kita istirahat sebentar. Nih si Asep juga sempat untuk tidur. Ya salah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Beberapa menit kemudian baru kita lanjutkan perjalanan ke pos 3. Nah, di perjalanan menuju pos 3 ada satu kawan kita yang mulai kelelahan. Entah itu karena faktor usia ataupun faktor menjadi seorang ayah. Apapun itu yang jelas, bagaimanapun keadaan teman kita harus tetap bersama. Jangan mementingkan ego sendiri. Sampai di pos 3 ini jam setengah 8 dan di pos 3 ini ada satu pura yang mohon maaf saya juga kurang tahu namanya. Tapi jika kalian tahu bisa bantu saya untuk mengetahuinya. Dan dari pos 3 ini kita menuju ke pos 4 sekitar setengah jam lagi. Yuk, 5 menit. 5 menit. Action. Bisa nunggu. Capek. Bukan? Akhirnya sampai di pos 4 jam 8 malam dan dengan begitu dari sini trek tentunya akan jauh lebih menanjak dan cukup menyulitkan. Maka dari itu saya tidak sempat untuk merekam trek dari pos 4 ini sampai ke puncak. Jadi langsung saja di skip sampai ke puncak. Dan inilah puncaknya pada malam hari. Coba. Pancar timpal Cang tuh lah, di video Cang tuh lah. Coba, Sep. Nah, wen sambar. Puncak. Setelah istirahat beberapa menit, kita langsung membagi tugas. Saya memasak dan kawan lainnya itu mendirikan tenda. Jadi manajemen waktu itu juga penting ya. Agar nanti saat tenda kita sudah berdiri, carrier dan barang kita juga sudah masuk ke dalam tenda, kita pun juga siap untuk menyantap makanan malam kita. Ya, sambil ngopi-ngopi ngerokok nikmatin suasana malam di puncak Catur ini. Nasi. Malah nasinya tadi nih daripada tenda nih. Dan karena saking capeknya setelah makan malam kita pun langsung tidur. Langsung dilompatin aja ke pagi hari, suasana di puncak Mangu Gunung Catur. Ini dia. Di Gunung Catur ini di puncaknya juga terdapat pura yang bernama Pura Puncak Mangu. Jadi ada sekedar tips nih untuk kalian. Dari rumah persiapkan canang secukupnya karena dari starting point hingga ke puncak kalian akan menemui titik-titik di mana kalian akan mengaturkan canang.
lumayan banyak, jadi persiapkan saja. Dan jika saja kemarin kita tepat waktu jam 2 atau jam 3 siang untuk melakukan pendakian, mungkin saja kita sempat untuk melihat sunset dari atas gunung ini. Jadi idealnya itu kalau kalian mendakinya pengen ngecamp, berangkat siang, sampai di sini jam kurang dari jam 6 sore, melihat sunset, menikmati suasana malam, tidur, pagi melihat sunrise. Jadi ada 2 view sih dari atas gunung ini. Sebenarnya banyak, tapi yang penting kan sunset sama sunrise-nya. Sekian dokumentasi kita untuk di Gunung Catur ini, dan selanjutnya saya bersama Asep juga akan berencana membuat dokumentasi semua dataran tinggi yang ada di Bali. Sebenarnya ini dibuat untuk galeri kita karena kita tahu kita nggak akan selamanya muda, kita pasti akan berujung tua, dan selagi bisa dan selagi sempat kita akan membuat dokumentasi untuk galeri kita. Semoga kalian juga menikmatinya. Terima kasih dan salam Santi.